Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Stevina dengan NIM akhir 051, Farel dengan NIM akhir 049, Azahra dengan NIM akhir 062, Nofreno dengan NIM akhir 069, dan Arina dengan NIM akhir 078. Next, langsung saja pada materi intinya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kesehatan seksual dan reproduksi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas hidup manusia. Islam memberikan perhatian besar terhadap aspek ini melalui Al-Quran dan hadis yang mengatur etika, moral, serta tanggung jawab dalam hubungan seksual dan reproduksi. Nilai-nilai Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian diri, menghormati pasangan, serta merencanakan keluarga secara matang untuk menciptakan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, pendidikan seksual dalam Islam berperan penting untuk membentuk pemahaman yang benar sejak dini, terutama bagi remaja, agar mereka mampu menghadapi tantangan modern tanpa menyimpang dari nilai agama. Dengan demikian, pengintegrasian ajaran Islam ke dalam program kesehatan seksual dan reproduksi dapat menjadi landasan kuat untuk menciptakan masyarakat yang sehat, berakhlak. Lalu, apa yang dimaksud kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi? Kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mempunyai arti yang berbeda. Kesehatan seksual ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani kehidupan seksualnya dengan aman, nyaman, dan saling menghormati tanpa paksaan atau kekerasan. Sedangkan kesehatan reproduksi lebih berhubungan dengan bagaimana tubuh seseorang berfungsi dalam hal reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, atau menggunakan alat kontrasepsi. Nah, dalam konteks Islam sendiri, kesehatan seksual dan reproduksi adalah kondisi di mana individu mampu melaksanakan fungsi biologisnya secara sehat, aman, dan bertanggung jawab sesuai hukum Islam dan prinsip-prinsip pelestarian diri. Bagaimana konsep tubuh dan seksualitas dalam Islam? Dalam Islam sendiri, tubuh itu dipandang sebagai amanah yang harus dirawat secara fisik, moral, dan sosial, sehingga seksualitas diakui sebagai fitrah. Namun, wajib disalurkan dalam hubungan etis dan legal seperti dalam pernikahan dan seperti dalam disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Dikendalikan melalui adab seperti menundukkan pandangan dan menjaga aurat pada surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Regulasi ritual terkait toharoh, haid, dan nifas juga memiliki dimensi kesehatan reproduksi yang mencegah risiko infeksi. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 222, keluarga dan lembaga agama berperan penting sebagai pendidikan pertama untuk menanamkan kontrol diri, batas pergaulan, dan tanggung jawab reproduktif. Sejalan dengan anjuran pengajaran adab sejak kecil sesuai dengan hadis Sunan Nabi Daud, hadis 495. Dalam konteks pelayanan publik, integrasi nilai agama dengan pendekatan kesehatan berbasis bukti meningkatkan penerimaan program pendidikan seksual dan layanan reproduksi di komunitas muslim, sesuai dengan hadis Sahih Muslim, hadis 1674. Lalu tujuan reproduksi dalam Islam ini terdapat 3 poin. Yang pertama, melanjutkan keturunan dan membangun keluarga yang saleh, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang berarti, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Hal ini berarti bahwa Al-Quran menekankan pentingnya menjaga keturunan sebagai amanah dari Allah. Yang kedua, mencapai keseimbangan dan keberlanjutan sebagaimana tercermin dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-6, yang memiliki arti, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Hal ini dimaksud
Dimaksud menghindari perbuatan zina dan menjaga kehormatan, reproduksi dalam Islam hanya diperbolehkan melalui hubungan pernikahan yang sah. Lalu yang terakhir sebagai ibadah dan bentuk ketaatan sebagaimana tercermin dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72 yang berarti Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu, anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Hal ini bermaksud reproduksi dalam Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan apabila dilakukan sesuai syariat Islam yang halal atau dalam bentuk pernikahan, dengan pemenuhan niat seperti memenuhi hak pasangan, menjaga kesucian, dan mendidik keturunan yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada bentuk-bentuk sodakoh yang sangat luas, salah satunya bahwa seseorang berhubungan dengan istrinya adalah terhitung sedekah, diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami dan istri. Kesehatan seksual dan reproduksi adalah aspek fundamental dan kehidupan berumah tangga yang harmonis. Dalam Islam sendiri, hal ini diatur melalui hak dan kewajiban suami istri untuk menciptakan hubungan saling menghormati dan mendukung. Yang pertama yaitu tanggung jawab suami. Suami sendiri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis istri, termasuk memberikan nafkah yang layak. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, suami juga harus menjaga hubungan intim yang sehat dan saling menyenangkan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban istri. Istri juga berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian dari suami terkait kesehatannya dan juga ketaatan terhadap suami diwajibkan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Selanjutnya yaitu pendidikan kesehatan. Pendidikan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting untuk kedua belah pihak. Suami bertanggung jawab memberikan pendidikan yang baik, sementara istri berhak mendapatkan pengetahuan yang memadai. Yang terakhir yaitu tanggung jawab bersama. Kesehatan seksual dan reproduksi merupakan tanggung jawab bersama. Suami dan istri harus saling mendukung untuk menciptakan kehidupan seksual yang sehat dan harmonis. Jadi kesehatan seksual dan reproduksi itu sangat penting dalam Islam. Suami dan istri diharapkan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Next. Selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi dalam Islam. Kesehatan reproduksi dalam Islam itu mencakup berbagai aspek terkait sistem dan fungsi reproduksi. Konsep ini tidak hanya berarti ketiadaan penyakit, tetapi juga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh. Yang pertama yaitu menstruasi. Ini diatur dalam surah Al-Baqarah sebagai kotoran, menunjukkan bahwa menstruasi adalah bagian alami dari kehidupan perempuan yang harus dihormati. Selanjutnya yaitu seksualitas, yang dipandang sebagai fitrah yang harus dikelola dengan bijak, di mana hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah, dengan perzinaan yang dilarang keras. Selanjutnya yaitu kehamilan, yang dianggap sebagai proses yang sangat dihargai, di mana kesulitan selama persalinan dianggap sebagai pengorbanan dan kematian saat melahirkan dipandang sebagai mati syahid. Dalam surah Al-Ahqaf, dan yang terakhir yaitu menyusui. Yang ibu diharuskan menyusui anak selama 2 tahun penuh dalam surah Al-Baqarah. Yang penting untuk nutrisi dan ikatan emosional antara ibu dan anak. Yang terakhir, yaitu perawatan pada anak, yang merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang diharapkan memberikan pendidikan yang baik dan kasih sayang kepada anak. Jadi kesimpulannya itu kesehatan reproduksi dalam Islam itu merupakan konsep komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan reproduktif perempuan. Dan pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk meningkatkan perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan di masyarakat. Baik, selanjutnya, peran ajaran Islam terhadap pemahaman dan perilaku sehat remaja. Pendidikan seksual dalam Islam tidak hanya menekankan aspek biologis, tapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan sosial. Tujuannya adalah membentuk pemahaman yang benar tentang seksualitas sebagai bagian dari fitrah manusia yang harus dijaga dan diarahkan sesuai ajaran syariat. Islam juga menekankan pentingnya pendidikan seksual sejak dini dengan memperhatikan usia dan perkembangan anak. Al-Quran juga memberikan pedoman etika
seksual melalui firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam konteks modern, pendidikan seksual berbasis Islam sangat relevan untuk mencegah pernikahan dini, kekerasan seksual, serta penyebaran penyakit menular. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap positif remaja terhadap perilaku sehat tanpa bertentangan dengan norma agama. Selanjutnya ada pendidikan seksual dalam perspektif Islam. Jadi pendidikan seksual dalam perspektif Islam itu tidak hanya membahas mengenai aspek-aspek biologis saja, tetapi di dalamnya juga menanamkan nilai moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Hal ini memiliki tujuan agar manusia memahami seksualitas sebagai fitrah yang harus dijaga sesuai syariatnya. Sejak ini, anak seharusnya diajarkan untuk menanamkan nilai iffah atau menjaga kehormatan dan haya, yaitu rasa malu yang terpuji. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka ketika berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Dan di dalam Al-Quran juga memerintahkan untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menanamkan kesadaran akan batas privasi dan adab sejak masa kanak-kanak. Selanjutnya ada etika dan moral dalam hubungan seksual. Etika dan moral dalam hubungan seksual merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang menekankan tentang kesucian, tanggung jawab, serta kasih sayang antara suami dan istri. Hubungan seksual tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah yang mendatangkan pahala jika dilakukan dengan niat yang benar dan dalam ikatan pernikahan yang sah. Rasulullah SAW bersabda, pada kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Dan para sahabatnya bertanya, apakah seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dan mendapat pahala? Beliau menjawab, bukankah jika ia melampiaskannya pada yang haramnya berdosa? Maka demikian pula, jika ia melampiaskannya pada yang halal, yang mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Islam juga melarang perilaku-perilaku zina dan perilaku menyimpang seperti suka sesama jenis dan segala macamnya. Jadi, hal ini itu sudah diatur bagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. Kesimpulannya, perspektif Islam menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami dan mengelola kesehatan seksual serta reproduksi dengan menggabungkan dimensi teologis, etis, ritual, dan kesehatan publik. Tubuh dianggap amanah, sehingga seksualitas sebagai fitrah harus disalurkan secara sah dan bermartabat. Praktik toharoh serta aturan haid dan nifas dan adab pergaulan berperan melindungi kesehatan reproduksi. Al-Quran dan Sunnah membentuk kontrol diri dan tanggung jawab keluarga, sehingga pendidikan dini menjadi fondasi pembentukan perilaku sehat remaja. Menghadapi stigma budaya diperlukan pendidikan sensitif agama, tapi berbasis bukti. Rekomendasi mencakup integrasi materi pubertas, penjagaan IMS, hak reproduksi, pelatihan tenaga kesehatan, dan keterlibatan ulama, serta kolaborasi lintas sektor untuk implementasi berkelanjutan. Baik, Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.